dari kelompok 2. Belum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Alwi Husaini Harahap. Saya Nova Heliza. Saya Diva Mutia Afifah. Kami Ingin membahas tentang Ruang Lingkup Psikologi. Oke. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi dapat dilihat dari segi objeknya. Psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan. Satu, psikologi yang memiliki dan mempelajari manusia, dan yang kedua, psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan, yang bisa disebut juga dengan psikologi hewan. Ruang lingkup psikologi dibedakan dengan adanya psikologi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Baik, saya akan menjelaskan tentang psikologi umum. Psikologi umum ialah meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan berkultur, dalam arti tidak terisolasi. Psikologi umum memandang manusia seakan-akan melepas dari hubungan dengan manusia yang lain. Psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus ini ada beberapa macam, antara lain Psikologi khusus ini bermacam-macam, antara lain ada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan sangat luas dan mencakup semua aspek psikologis yang relevan dengan proses belajar dan mengajar secara umum. Ruang lingkup utamanya terbagi menjadi beberapa kategori. Ada peserta didik, perkembangan siswa mempelajari tahapan pertumbuhan dan perkembangan atau bisa disebut fisik, kognitif, emosi, dan sosial dari masa kanak-kanak hingga dewasa, serta implikasinya terhadap pembelajaran. Yang kedua ada perbedaan individu, menganalisis bakat, minat kecerdasan, gaya belajar, dan kepribadian yang pada setiap siswa untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan. Terus ada proses mengajar dan lingkungan. Terus lagi ada strategi pembelajaran, ada pengolahan kelas, dan peran guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan melihat perubahan pada individu dalam beberapa dimensi. Satu, perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, otak, perkembangan kemampuan motorik, misalnya berjalan dan berlari, serta perubahan hormonal seperti pubertas dan menopause. Dua, perkembangan kognitif, berfokus pada bagaimana proses mental seperti berpikir, belajar, memori, bahasa, dan pemecah masalah berkembang dari waktu ke waktu. Tiga, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan emosional mencakup bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, mengembangkan identitas diri, dan mengelola emosi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu psikologi sosial. Ruang lingkup psikologi sosial adalah studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun terbayang. Bidang ini berfokus pada interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Aspek utama ruang lingkup psikologi sosial dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, kepikiran, bagaimana kita memproses informasi tentang orang lain dan dunia sosial. Yang kedua, aspek afektif, perasaan, bagaimana emosi kita berperan dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga, aspek perilaku tindakan, bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh orang
dalam konteks sosial. Sekian penjelasan materi dari kami undur diri.